Guna mengusut kasus korupsi proyek jalan di Mandailing Natal oleh Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Saudara, KPK menggeledah sejumlah tempat. Hari ini KPK melakukan penggeledahan di lokasi yang diduga rumah milik tersangka Topan Ginting. Penggeledahan dilakukan KPK di sebuah rumah mewah yang berada di klaster Topaz, Komplek Royal Sumatera di Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan, Kota Medan. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, penggeledahan masih berlangsung. Sebelumnya pada Selasa kemarin, KPK menggeledah sebuah rumah yang diduga sebagai kantor sementara tersangka Topan Ginting. Penggeledahan dilakukan setelah sebelumnya KPK menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. Jarak rumah ini dari kantor PUPR hanya sekitar 1 kilometer. Warga menyebut rumah ini ramai dan sering didatangi petugas PUPR baru 1 bulan belakangan. Belum ada informasi apa saja yang ditemukan dari penggeledahan. KPK belum memberikan keterangan atas perkembangan kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang menyatakan Topan Ginting menerima suap dari pihak kontraktor. Sementara itu, Saudara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kembali menegaskan kesiapannya bila dipanggil KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya. Sebelumnya KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut sebagai tersangka. Bobi mengaku sudah mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi, juga minta semua pihak mengontrol diri terkait jabatan dan wewenangnya masing-masing. Bobi juga siap bila sewaktu-waktu dipanggil KPK soal ditangkapnya 5 orang terkait korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Hingga kini, Bobi menunggu surat pemanggilan. Sampaikan, kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Dubes bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Bodi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Andika Ahadiat di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Rahma, bagaimana pengusutan aliran uang hasil korupsi Kadis PUPR Sumut? Kapan Gubernur Sumut Bobi Nasution dipanggil KPK? Iya Bella, terkait juga dengan kapan Bobi Nasution atau Gubernur Sumatera Utara ini akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan, ini masih kita tunggu-tunggu Bella. Memang dari KPK ini masih belum memberikan surat pemanggilan kepada Bobi Nasution begitu, tapi di sisi lain Bobi Nasution ini menyebutkan bahwa dirinya siap untuk dipanggil oleh KPK jika dibutuhkan keterangannya pada kasus pembangunan jalan di Sumatera Utara. Memang hingga saat ini untuk dari KPK sendiri ini masih melakukan penggeledahan. Inilah alasan kenapa KPK ini belum melakukan pemeriksaan atau memanggil saksi untuk diperiksa. Mengingat kita ketahui bahwa penggeledahan ini masih dilakukan oleh KPK, di mana sebelumnya penggeledahan ini sudah dilakukan di rumah dinas sementara Topan Ginting atau Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, dan pada penggeledahan tersebut penyidik membawa 1 koper berwarna biru. Setelah itu juga penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara. Namun untuk kedua hasil penggeledahan ini belum disampaikan oleh KPK. Kita juga masih menunggu dari hasil apa saja yang didapatkan dari hasil penggeledahan di 2 tempat tersebut dan juga penggeledahan lain yang dilakukan oleh KPK. Namun hingga saat ini memang Bobi Nasution ini belum menerima surat
pemanggilan dari KPK untuk dimintai keterangan, namun juga dari KPK ini juga tengah mengusut aliran dana dan juga aset dari tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Dan pengusutan aliran dana ini bekerja sama juga dengan PPATK, begitu ya, Bella dan juga saudara. Nah, penelusuran aliran dana ini akan mencari kemana saja aliran dana ini perginya, begitu. Apakah ada aliran dana ini diberikan kepada kepala dinas lain atau pihak-pihak lain, dan apakah aliran dana ini juga menyasar ke Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, dan ini bisa menjadi peluang bagi KPK dan juga PPATK untuk memanggil atau memeriksa Bobi Nasution terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara ini. Dan memang Bella dan juga saudara, kita ketahui bahwa KPK ini sudah menetapkan 5 tersangka pada korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Memang salah satunya adalah Topan Ginting. Nah, kita ketahui bahwa Topan Ginting ini merupakan orang yang dekat dengan Bobi Nasution, begitu. Namun di sisi lain, Bobi Nasution menyebutkan bahwa dan juga tidak mengiyakan ataupun tidak menyangkal bahwa dirinya dekat dengan Topan Ginting. Tapi di sisi lain juga dari Bobi Nasution ini menekankan bahwa dirinya tidak akan membantu ataupun menolong Topan terkait dengan menegaskan tidak akan memberikan bantuan kepada Topan, begitu Bella. Namun hingga saat ini memang untuk PPATK dan juga KPK ini tengah mengusut aset dan juga aliran dananya, di mana kita ketahui bahwa KPK sebelumnya sudah menyita uang sebesar 230 juta saat operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Nata, di mana uang ini diduga menjadi komitmen fee untuk pengaturan sejumlah proyek pembangunan jalan dengan total dari proyek ini senilai 231,8 miliar rupiah. Tadi saya sebutkan bahwa ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, di mana salah satunya merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, dan juga ada Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara yang juga selaku sebagai penjabat pembuat komitmen, juga ada pejabat pembuat komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara, dan juga 2 lainnya adalah pihak swasta. Dan hingga saat ini memang penelusuran terkait dengan aliran dana dan juga aset ini masih dilakukan, begitu ya Bella dan juga saudara. Dan penelusuran transaksi ini dilakukan oleh PPATK ini baik melakukan penyelidikan melalui via transfer di rekening ataupun dengan hal lainnya, begitu. Tapi hingga kini penggeledahan masih dilakukan, dan kita akan menunggu bagaimana keterangan terbaru dari KPK, apakah hasil penggeledahan tersebut seperti apa, dan juga hasil dari penyitaannya, dan juga tentunya hasil dari PPATK-nya seperti apa, Bella. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan Andika Hadiat langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengunjungi kota Seoul, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini untuk menerima sertifikat lahan seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah Garuda Baru. Juga ada informasi kawasan wisata Baturaden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih menjadi favorit untuk berwisata, terutama saat musim libur Lebaran. Seperti apa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang.